Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, petugas penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk pengisian belangko ijazah madrasah berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 1835 tahun 2021. Mari kita simak tutorialnya di bawah ini sebagai berikut. Penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Untuk setiap ijazah nanti di bagian awal itu ada kodenya, nomor serinya yang terdapat pada halaman depan belangko ijazah bagian bawah. Ini untuk RA, untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk MI seperti ini. MI, tulisan MI itu menunjukkan jenjang pendidikannya. Kemudian 13 di sini menunjukkan kurikulum 2013. Kemudian 11 di sini menunjukkan kode provinsi. Provinsi kebetulan saya di Jawa Tengah, jadi kodenya 11. Kemudian 7 digit selanjutnya itu adalah nomor seri ijazah. Selanjutnya untuk MTS ya. Jenjang pendidikannya tulisannya seperti ini, MTS strip 13. Di sini menunjukkan kurikulum 2013. 11 menunjukkan kode provinsi Jawa Tengah, dan 7 digit yang lainnya adalah nomor seri ijazah. Untuk MA juga seperti itu. MA menunjukkan jenjang pendidikan, kemudian 13 menunjukkan kurikulum 2013, kemudian 11 di sini menunjukkan kode provinsi Jawa Tengah. Nah, karena MA itu ada kode program, karena ada IPA, IPS, bahasa dan keagamaan, jadi di sini yang biru ini menunjukkan kode programnya. Kalau jurusannya IPA ya ditulis 1, kalau jurusannya IPS di sini tulisannya 2. Kemudian kalau jurusannya 3, jurusannya bahasa berarti 3, dan 4 itu program keagamaan. Dan nomor yang ini, seri nomor ini itu mengikuti kalau untuk yang MA atau MAK yang ada kode program, berarti urutannya seperti ini. Penomorannya IPA dulu, baru IPS, dilanjutkan bahasa dan budaya dan program keagamaan. Urutannya seperti itu. Nah, ini kemudian masuk ke kode provinsi. Di sini ada provinsi Jawa Tengah, kodenya 11. Kalau kalian berada di provinsi yang lain, ini ada kode provinsinya ya, berdasarkan KMA nomor 8 tahun 2016. Kemudian selanjutnya penulisan belangko ijazah madrasah. Nah, di sini saya ambil contoh sampelnya itu untuk MI saja ya. Karena yang lain sama, hampir sama, tinggal dirubah kode-kodenya saja. Secara umum sama untuk penulisannya. Contoh, kita masuk untuk nomor ya, nomor surat yang ke-1 itu diisi nomor surat keluar khusus ijazah dari satuan pendidikan yang menerbitkan. Nah, gimana caranya? Penjelasannya sebagai berikut untuk penomoran surat ijazahnya. Nah, ini untuk MI itu ini ya, yang pertama 001 itu 3 digit yang dikeluarkan oleh MI-nya ya, yang dikeluarkan oleh MI-nya. Ini tergantung apa? Tergantung nomor urut, berdasarkan nomor urut.
Jika ini 001 berarti ini siswa nomor urut 1. Jika ada siswanya 300 berarti di sini nanti sampai 300. Seperti itu. Kemudian MI itu adalah menunjukkan jenjang satuan pendidikannya. 11 itu 2 digit kode provinsi, 02 itu 2 digit kode kabupaten atau kota. Nah, 143 ini adalah 3 digit kode madrasah. Jadi setiap madrasah itu dikasih kodenya masing-masing. Itu di KMA nomor 8 tahun 2016. Nanti saya kasihkan. Nah, ini berdasarkan nomenklaturnya. Kemudian PP.01.1 itu adalah klasifikasi surat, tidak boleh dirubah. Ini sudah baku ya, tidak boleh dirubah. Kemudian 06 itu adalah bulan penerbitan, suratnya diterbitkan bulan apa. Nah, ini kan kalau 06 berarti Juni ya, harusnya Juni karena lulusnya itu di bulan Juni. Kemudian 2021 itu tahun penerbitannya, tahun 2021. Nah, kemudian kalau MTS sama ini 001 adalah nomor surat keluar, disesuaikan dengan urut siswanya, jumlah siswa yang diluluskan berapa ya. Kemudian MTS jenjang pendidikan 11 kode provinsi, 02 itu digit kabupaten atau kota, dan 001 itu adalah 3 digit madrasah. Setiap madrasah beda loh ya. Kemudian ini tidak boleh dirubah. Kemudian 06 menunjukkan bulannya ya. Kemudian 2021 tahun terbitnya. Dan untuk MA juga sama ya. 001 MA untuk jenjang MA, 11 itu provinsi, 02 Kabupaten Banyumas, 001 itu 3 digit kode madrasah, dan ini adalah PP 01.1 adalah klasifikasi surat yang tidak boleh dirubah, dan 05 itu adalah bulan penerbitan atau bulan kelulusannya. Kemudian 2021 itu adalah tahun penerbitnya. Selanjutnya untuk di poin kedua, yaitu bagian 2 diisi nama madrasah yang menerbitkan ijazahnya. Contohnya MI Diponegoro 1 Purwokerto Lor. Penulisannya disesuaikan dengan nama di surat izin operasional ya, disesuaikan. Kemudian nomor 3 yaitu nomor pokok sekolah nasional, terdiri dari 8 digit yang setiap madrasah pasti punya ketika sudah mempunyai surat izin operasionalnya. Oke, ditulis di sini. Kemudian kabupaten atau kotanya diisi. Contoh Kabupaten Banyumas ditulis di sini ya, Kabupaten Banyumas. Kalau di sininya kota diterbitkannya di namanya Kota Semarang contoh. Berarti di sini tulis Kota Semarang, kotanya ikut ditulis. Kemudian yang kelima, poin kelima yaitu diisi nama provinsi. Contohnya Jawa Tengah ditulis, mudah. Kemudian untuk nama. Nah, nama di sini nama si siswa pemilik ijazah itu ditulis berdasarkan akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah ya. Ditulis dengan huruf kapital atau besar semua. Hati-hati ya untuk penulisan nama di sini ya, entah itu spasi ataupun tulisan yang lain, karena ini digunakan untuk pedoman di ijazah selanjutnya, di jenjang selanjutnya. Oke. Kemudian yang poin ketujuh itu diisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Cara penulisannya yaitu ditulis kabupaten atau kotanya, kemudian koma, ditulis 2 digit tanggalnya, 2 digit ya, 26 Januari 2003. Terus kemudian kalau lahirnya di tanggal 1 tulisnya gimana ya, 01, atau di tanggal 5 05, jadi 2 digit ya, disesuaikan Januari 2003 contohnya. Terus kemudian selanjutnya
Nah, di poin 8 di sini adalah nama orang tua atau wali. Nama orang tua juga disesuaikan dengan akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Ini ditulis setiap suku kata namanya diawali dengan huruf besar ya. Kalau tadi nama anak kan besar semua, kalau ini tiap suku katanya saja. Contoh Nur spasi Hadi. Jadi setiap suku katanya depannya adalah diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kemudian nomor induk siswa. Nah, nomor induk siswa di sini itu disesuaikan dengan nomor induk siswa sesuai dengan buku induk di madrasah yang bersangkutan. Nah, biasanya kan nomor induk itu kan 4 ya. Biasanya. Nah, di sini tuh yang diminta itu 18 digit angka. Nah, cara membuatnya seperti apa? Nah, cara membuatnya seperti ini. NISM nomor induk siswa madrasah atau RA ya. NISM itu terdiri dari 18 digit nomor atau angka, terdiri dari NISM penomor statistik madrasah, kemudian tahun masuk ke madrasahnya atau RA-nya, kemudian ditambah nomor urut peserta. Jadi ada 3 elemen yang masuk untuk membuat NISM ya. Kita aplikasikan ke sini ya. Contoh NSM punya sekolahan saya, NSM terdiri dari 12 digit ya, 12 digit nomor statistik madrasah. Kemudian di sini 15. Nah, 15 ini 2 digit tahun masuk. 15 di sini menunjukkan 2015. Jadi yang ditulis adalah 2 digit angka terakhir. Contoh 2017, berarti yang ditulis 17-nya. 2020 yang ditulis 20-nya. Jadi 2 angka terakhir tahun masuk itu dimasukkan di sini. Kemudian di sini 4 digit itu adalah nomor urut siswa yang terdaftar di madrasahnya. Nah, ini biasanya yang menggunakannya ini kebanyakan, tapi nggak semuanya 4. Nah, ini kita masukkan di sini contoh. Jadi menjadi 18 digit berasal dari NSM, tahun masuk, dan nomor urut siswa. Nah, selanjutnya yang poin 9 itu diisi nomor induk siswa tadi sudah. Kemudian yang nomor 10 itu diisi dengan NISN ya, 10 digit NISN. Kemudian yang selanjutnya nomor 11 itu nomor peserta ujian madrasah. Nah, ini nomor 11 itu adalah nomor peserta. Nah, pertanyaannya lah, dulu kan daring, tidak melaksanakan ujian, misal hanya melaksanakan ujian di satuan pendidikan masing-masing kan. Nah, itu ketika belum membuat nomor urut, maka penjelasannya seperti ini. Nomor urut. Nah, nomor urut peserta itu ada 11 digit yang terdiri dari 11 ini ya, kode provinsi. Saya di Provinsi Jawa Tengah, jadi kodenya 11. Di sini paham? Terus 02 ini ya, 02 ini menunjukkan kode Kabupaten Banyumas 02. Terus kemudian 143 itu adalah kode MI di Ponorogo Satu Purwokerto Lor. Dapatnya dari mana? Nah, nanti pasti setiap wilayah dikasih oleh Kementerian Agama di kabupaten atau di kotanya pasti dikasihkan untuk mengisi, karena kodenya setiap sekolah itu atau madrasah itu berbeda ya, 3 digit. Kemudian 001 ini 4 digit yang menunjukkan nomor urut pesertanya. Nah, ketika nomor pesertanya ada 50, berarti di sini ada 001 sampai 0050 ya, disesuaikan nomor urutnya. Gampang sekali ya. 11 kode provinsi, 02 kabupatennya, disesuaikan kabupatennya, 143 itu kode madrasahnya, dan 001 4 digit selanjutnya itu adalah nomor urut siswanya. Nah, kan
Nih, kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Provinsi ya, merujuk ke KMA nomor 8 tahun 2016. Nah, bagi MA atau MAK itu urutannya dimulai dari peminatan IPA, IPS, bahasa, dan dilanjutkan madrasah yang menggabungkan. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 12 ini adalah madrasah asal. Nah, bagian 12 ini diisi dengan nama madrasah atau tempat siswa menempuh pendidikan disesuaikan dengan izin operasionalnya. Namanya apa ya? Oke, terus kemudian selanjutnya nomor 13 ya. Bagian ini diisi nama kabupaten atau kota tempat penerbitan ijazahnya. Dilanjutkan 2 digit tanggal dan bulan ditulis dengan huruf ya, bulannya ditulis dengan huruf sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusannya loh, bukan penulisan ijazahnya. Nah, kalau di tingkat MI itu kan kita aplikasikan kabupatennya Banyumas, tanggalnya 15 Juni 2021 disesuaikan. MTS MA juga disesuaikan dengan kelulusannya masing-masing. Kemudian di nomor 14 ini diisi nama kepala madrasah yang menerbitkan ijazahnya. Kemudian dibubui nama ya. Kemudian sesuai gelarnya. Kemudian ketika kepalanya itu pegawai negeri sipil atau PNS, maka dituliskan NIP-nya di bawahnya ya, di sini ya. Oke, kemudian sedangkan kepala yang tidak atau bukan PNS itu ditulis strip saja. Oke, ditulis strip saja. Contohnya ini Dr. Andes Haji Kasnawi MAG, NIP-nya ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti tinggal di strip aja. Oke. Kemudian nomor 15 ini adalah pas foto siswa pemilik ijazahnya yang terbaru ukuran 3x4, boleh hitam putih atau yang berwarna. Nah, posisi wajah menghadap ke depan. Oke. Terus kemudian bagian 16 di sini adalah bagian stempel yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempelnya itu menyentuh ke foto ya, untuk mengantisipasi adanya kecurangan. Nah, yang tadi ya, fotonya jangan lupa nanti dicap 3 jari ya, seperti biasa di bagian fotonya ini. 3 tangan kiri. Oke. Kemudian yang nomor 16 itu stempel ya, seperti tadi ya, foto terkena stempel. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh yang kurang tepat. Jadi stempel tidak menyentuh ke foto. Nah, ini yang benar. Terkena, kemudian ada cap 3 jarinya. Stempel menyentuh ke foto. Nah, kemudian kita masuk ke bagian belakangnya. Kan ada 2 ya, bagian depan identitas, kemudian yang belakang ini kita isi. Nah, ini ya nomor 1 nama ya, seperti ya tadi ya, nama huruf kapital, tempat tanggal lahir disesuaikan dengan yang di depannya tadi yang sudah ditulis. Kemudian nomor induk siswa juga, NISN juga sudah, tadi depan sudah. Kemudian untuk pengisian ya di sini ya, pengisian. Untuk pengisian angka nilainya. Nah, nilai ijazah itu merupakan gabungan ya, nilai rata-rata rapot dengan bobot 60% dan nilai ujian madrasah itu 40%. Dengan ketentuan nilainya untuk MI itu adalah nilai rapot semester 7, 8, 9, 10 dan 11, yaitu mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Terus kemudian
Untuk MTS juga seperti itu, disesuaikan dimulai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian yang C itu nilai rata-rata MA juga sama, semester 1 sampai dengan kelas 5. Nah, kemudian untuk penulisannya itu bagaimana? Nah, penulisannya itu di sini adalah untuk mengisinya itu bulat ya angkanya. Contohnya nilai rapotnya dimulai dari 0 sampai 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Contohnya 85,35, berarti ditulisnya itu adalah 85 karena angka desimalnya itu kurang dari 50. Nah, di sini jadi tulisannya 85 bulat semua. Nah, kemudian sama seperti itu. Nilai ijazah, nilai ujian madrasahnya juga tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah juga nilainya bulat semua. Nah, kemudian untuk ini ya muatan lokal ya ditulis saja. Terus kemudian untuk di sini ya hurufnya ini ditulis. Ya, ditulis misal 85, berarti nulisannya 85 pakai huruf. Oke. Contohnya ini ya. 83 ditulisannya 83, bukan 83 tapi 83. Nah, kemudian rata-rata di sini itu adalah nilai rata-rata diisi dengan rentang nilai dari 0 sampai dengan 100 dengan angka desimal disertai dengan huruf. Nah, seperti ini, desimalnya 2 angka di belakang koma ya. 8 contoh rata-ratanya 80,15, berarti ditulisnya 80,15, terus ditulis hurufnya di sini 80,15 ya, bukan 15 tapi 80,15. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, di bagian bawah juga sama, dibubui tanda tangan juga. Ada tanggal, kemudian nama kepala madrasahnya, kemudian yang ke-8 itu stempel madrasahnya. Nah, untuk contohnya ini contoh penulisannya ya. Untuk jenjang MI ini seperti ini. Tulisan sekolahnya juga ya, madrasahnya di tengah ini ya, di tengah. Terus kemudian nama juga besar semua seperti ini. Oke. Nah, dan yang lain ini MI masih. Kemudian ini penulisan nilainya seperti ini ya, 80. Nah, ini koma. Kemudian MTS juga sama, hampir sama, tinggal perbedaannya ada di tulisan MTS-nya. Oke, seperti itu. Kemudian MA juga sama, cuman MA ada jurusannya, peminatannya. Oke, nih ada materi peminatannya. Oke. Mungkin cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan yang lain. Mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.